Nah, berikut ini kita lihat profil dari pembicara kita untuk sesi marketing plan-nya ya. Nah, jadi teman-teman, seorang pengusaha akan membagikan sesi marketing plan siang hari ini. Yang namanya pengusaha itu sudah terbiasa hitung-hitungan. Kalau mau menjalankan sebuah bisnis, harus dihitung dulu. Kalau hitungannya bagus, bisnisnya bagus, potensinya bagus, potensi profit dan lain sebagainya, keuntungan bagus, ya pasti akan ambil keputusan untuk jalankan bisnis tersebut ya. Jadi Bapak Ibu tidak salah belajar siang hari ini dari sosok yang satu ini. Kita akan langsung panggil Pride Trip Korea Gratis Juli 2018, seorang pengusaha sekaligus titanium agency di 3i Network, Pak Rob Hermawan. Baik, selamat siang, selamat sore Pak Rob. Ya, siang menjelang sore. Iya. Apa kabar semua? Luar biasa. Baik. Boleh Pak Rob, silakan manfaatkan waktunya, bagi-bagi ilmunya, bagaimana marketing plan 3i ke teman-teman semua. Silakan Pak Rob. Oke, thank you Pak Frans ya. Teman-teman semua, hari ini kita akan membawakan sebuah topik yaitu marketing plan ya, seperti tadi sudah disampaikan di awal ya. Seperti Pak Frans tadi sudah katakan ya, nontonnya sambil duduk ya. Kalau sambil tidur makin ngantuk nih, soalnya topiknya lumayan berat nih ya. Saya buka share screen dulu ya. Oke. Kelihatan semua ya? Masuk nih Pak Frans? Oke. Ya Pak, lanjut Pak. 3i Networks. Tunggu. Kok freeze ya? Sebentar. Saya coba stop share dulu aja Pak ya. Nanti coba. Share lagi. Kok saya klik kok nggak mau nih? Oke. Oke, saya coba lagi. Oke, udah bisa. Oke, udah di share screen lagi Pak? Ya, udah Pak, udah kelihatan. Oke ya, kita mulai lagi ya. Oke, di sini mungkin waktu Anda bergabung atau mungkin Anda bercerita ke teman ya, kadang-kadang mungkin ada yang tanya, loh kita katanya suruh nabung, tapi kok bisa dikasih income, itu perusahaan apa nggak rugi? Perusahaan untungnya dari mana ini gitu ya. Nah, jadi kita perlu ngerti bahwa memang di perusahaan asuransi Sentral Asia Raya ini, dia membuat satu sistem ya, kita diajak berinvestasi betul, diajak berasuransi betul ya, tapi tidak seluruh uang yang kita tabungkan tiap bulan itu hanya dijadikan investasi ya. Tentunya perusahaan ada mengambil memotong sebuah biaya ya, untuk apa? Tentunya untuk keuntungan perusahaan. Loh, kenapa perlu? Ya jelas ya, namanya perusahaan ini bukan yayasan sosial ya, perusahaan pasti perlu ada untung juga. Karena kalau perusahaan tidak ada untung, kira-kira apa yang terjadi? Bangkrut pastinya ya. Nah, perusahaan ada untung, maka perusahaan bisa membagikan commission, bisa membagikan bonus. Disitulah kita dapat income ya. Nah, biaya yang dikenakan oleh perusahaan ini kita sebut biaya akuisisi. Kalau di perusahaan asuransi apapun sebetulnya sama. Ya, ada namanya biaya akuisisi, hanya jumlahnya besarannya mungkin berbeda-beda. Dan menurut saya di 3i ini biaya akuisisinya yang paling bagus karena biaya akuisisi yang dikenakan sangat kecil. Ya, oke, kita lanjut. Nah, 5 tahun kita menabung ya, katakanlah 350.000 per bulan ya. Selama 5 tahun total yang terkumpul adalah 21 juta yang kita setor ya. Tapi yang dikembalikan menjadi investasi setelah dipotong biaya akuisisi adalah tahun pertama 40%, ya, tahun kedua 75%, tahun ketiga 90%, tahun keempat 95%, dan tahun kelima 95%. Artinya secara total yang diinvestasikan kurang lebih sekitar 16 jutaan ya, plus minus. Nah, yang 4 jutaan kemana? Yang 4 jutaan itulah yang dipotong sebagai biaya. Ya. Sehingga ada perusahaan ada untung, perusahaan juga bisa bagi fee, segala komisi, bisa bayar pegawai, bisa bayar overhead perusahaan, dan lain-lain semua dari situ. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke 3i, sebetulnya
kita itu diajak apa sih? Diajak berbisnis, Bapak Ibu, bukan diajak sekedar menabung. Ya, diajak berbisnis, tapi biasanya kalau kita bicara bisnis modal pasti keluar ya, besar kecil tergantung bisnisnya. Dan kalau gagal biasanya bangkrut. Kalau di 3A ini menariknya modal yang dikenakan itu relatif kecil, ibaratnya kayak modal duit jajan, ya. Tapi daripada modal ini hilang kemana-mana, modal ini disisihkan buat kita sendiri. Konsepnya seperti itu, ya. Nah, kurang lebih sekitar 80%, persisnya 79% inilah yang masuk menjadi investasi. Jadi yang kurang lebih sekitar 4 jutaan kemana? Hilang, katakanlah, untuk biaya ya. Apakah rugi? Enggak juga. Nah, coba Anda bayangkan kalau dalam 5 tahun kita punya bisnis, ya, katakanlah biaya hilangnya itu hanya 5 juta, 4 jutaan katakanlah. Anda ibaratnya kalau nggak diinvestkan masih kembali sekitar 16-17 juta, itu luar biasa sekali. Coba kalau kita misalnya bisnis konvensional ya, kita katakanlah baru mau buka warung, kita sewa tempat. Baru uang sewanya sudah bayar di muka 1 tahun katakanlah. Nanti 1 tahun kemudian bisnisnya berhasil ataupun gagal, ya uang sewanya nggak mungkin kita minta kembali kan, 100% hilang. Nah di sini ibaratnya 5 tahun kita berbisnis, segagal-gagalnya, separah-parahnya, uang kita masih balik 16 jutaan. Itu kalau tidak berkembang, ya luar biasanya seperti itu ya. Tapi dengan ada potongan itu tadi ya, modal bisnis yang katakanlah 4 jutaan itu tadi, uang kita ini dikelola sebetulnya sampai umur 75 tahun. Artinya biaya itu kalau dianggap sebagai biaya pengelolaan itu sangat-sangat kecil sekali. Ya. Terus selain itu, sebagai gantinya kita juga mendapat satu perlindungan proteksi, ya kan? Yang mana sewaktu-waktu kita meninggal kapanpun, nggak harus sekarang tentunya, kita punya waktu sampai umur 75 tahun ya. Kalau kita katakan meninggal umur 70, umur 72 atau berapapun, ada tambahan uang santunan sebesar berapa? 21 juta kalau yang ikut 350.000. Jadi antara potongan yang dikenakan itu sangat-sangat kecil ya dibanding dengan benefit yang kita dapatkan ya. Karena kalau kita tidak masukkan di 3i, uang ini pasti hilang juga, hilang kepake. Kalau kita mau nabung di bank, ujung-ujungnya enggak punya tabungan. Karena di bank bukan malah kesimpan, malah habis. Habisnya kemana? Habis kepake, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini uang yang kita setorkan itu menjadi satu modal investasi, modal bisnis, sekaligus jadi investasi, dan kita punya manfaat uang santunan. Sambil nabung, perusahaan nyantunin kita. Ya, jadi ada potongan itu tidak terlalu besar. Nah, 79% masuk ke investasi. Nah, ini kalau kita rinci ya, yang tadi kita sebut. Tahun pertama 40% masuk investasi, berarti biaya yang dikenakan perusahaan adalah 60%. Ya, ini kalau di perusahaan asuransi lain, tahun pertama mungkin bisa 90%, bisa 100%, tergantung ya, biasanya habis, nggak ada duitnya. Ini di 3i ini paling bagus, paling rendah ya. Jadi tahun pertama aja ibaratnya hampir separuh masuk ke investasi. Tahun kedua sudah sebagian besar masuk investasi, 75%. Tahun ketiga 90%, tahun keempat 95%, tahun kelima 95%. Ya, potongannya kecil-kecil. Yang agak gede cuma di tahun pertama. Jadi paket ini 5 tahun, Anda harus selesaikan 5 tahun seluruhnya ya. Nah, kita lihat. Dipotong 60% tahun pertama, itu larinya kemana sih ya? Nah, ini kita lihat. Kalau kita bikin buletan chart ya, investasi kita yang warna hijau ya itu 40%. Jadi waktu kita nyetor nih 350.000 ya. Sejak bulan pertama itu yang warna hijau ini 40% itu dijadikan investasi kita, dibelikan unit link. Ya. Kalau ada yang bertanya investasi ini larinya kemana? Unit link itu seperti gabungan saham, reksadana, obligasi ya. Tapi Anda nggak perlu pusing ya. Biarkan yang pihak CAR yang pusing, yang mikirin investasinya, pilih yang mana yang bagus. Yang nggak perlu kita pusingin. Yang penting kita lihat hasilnya aja. Sama aja kalau Anda investasi di kambing misalnya ya, Anda nggak usah pusing makanannya apanya ya, biarin yang peternak kambingnya yang laporan sama kita. Kambingnya berapa, harganya sekarang berapa, jadi nilainya berapa, kurang lebih seperti itu ya. Nah, 40% masuk situ, yang 60% terbagi 3.
ya yang saya pecah jadi biru muda sama orange ya. Di mana 60% itu 14%-an, 14,3% yang warna biru di atas itu untuk bonus referensi atau bonus sponsor tahun pertama ya. Nah, yang 32% itu untuk bonus jaringan, bonus omset grup ya. Dan yang sisanya yang orange 13,7% itu keuntungan bersih perusahaan. Ya, artinya walaupun perusahaan memotong 60%, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, itu sebagian besar balik ke kita lagi berupa bonus. Ya. Jadi yang perusahaan CAR ambil benar-benar untuk CAR sangat kecil, yang warna orange itu aja. Ya, ini untuk yang tahun pertama. Nah, yang Anda perhatikan di situ ada tulisan 32% terdiri dari beberapa bonus. Nah, itulah sumber bagaimana hitung-hitungan bonus kita nanti. Ya. Next. Nah, tahun kedua tadi dipotongnya 25%. Nah, kurang lebih seperti ini. Setiap di tahun kedua, tiap bulan kita setor, 75% akan masuk ke investasi kita, yang hijau. Sebagian besar sudah masuk ke investasinya. Ya, jadi sangat sayang kalau di tahun kedua, apalagi 3, 4, terus Anda tahu-tahu stop, nggak nabung, sayang banget. Ya, karena di situ investasi Anda udah gede mulai ya. Nah, 25% itu dipotong oleh perusahaan, di mana 7%-an itu untuk bonus sponsor tahun kedua. Ya, jadi ini hitung-hitungannya ya. Kan Anda kalau biasa mengajak orang nih, kan dapat bonus sponsor 3 tahun. Ya, tahun pertama katakanlah kalau 350 ya 50.000, tahun kedua 25, tahun ketiga 12,5. Nah, itu yang warna biru itu tuh. Tahun kedua berarti yang 25.000 dari mana? Dari situ, ya. Nah, yang orange 17%-an itu adalah yang untuk perusahaan. Itu yang keuntungan perusahaan ya. Tahun ketiga dipotongnya hanya 10%. Nah, 10% itu berarti waktu Anda nabung di tahun ketiga 90% masuk ke investasi yang warna hijau. Wah, makin gede lagi investasi kita nabungnya, ya. Nah, yang dipotong oleh perusahaan 10% itu dipecah dua, ya. 3% untuk bonus sponsor tahun ketiga. Saya salah tulis itu ya, tahun ketiga. Yang Anda dapat yang ngajak temennya dapat 12.500 per bulan ya di situ. Nah, sisanya 6% itulah keuntungan CAR perusahaan. Nah, tahun keempat dan tahun kelima gimana? Nah, ini tahun keempat dan tahun kelima hanya dipotong 5%. Jadi setiap kita nabung 95% dimasukkan ke investasi kita full. Ya, hanya 5% yang diambil dan itu adalah keuntungan perusahaan. Oke. Nah, karena bonus referensi, bonus sponsor kan 3 tahun ya. Tahun keempat nggak ada. Oke. Nah, jadi prinsip dasar perhitungan bonus di 3i sebetulnya adalah bonus kita itu dihitung dari semua omset. Bukan hanya dihitung dari omset di bawah kita saja. Jadi di sini bukan berarti piramida, atas pasti lebih besar, enggak. Di sini fair, hitung-hitungannya fair, karena bonus kita itu dihitung dari omset nasional. Berarti saya punya bonus itu tidak hanya dilihat dari omset tim saya saja, tapi omsetnya atas saya, seberang saya, kiri kanan saya, jadi semua satu nasional. Ya. Nah, omset di bawah kita itu hanya sebagai dasar untuk penghitung seberapa besar kelayakan kita untuk mendapatkan bonus dari nasional ini tadi. Ya, dasarnya seperti itu. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya loh, Pak, nabung 350.000 kok bisa punya bonus 5 juta. Itu apa nggak rugi gitu ya? Nah, hari ini kita belajar. Di situ tidak rugi karena ada hitung-hitungannya itu tadi. Ya. Nah, contoh sederhana, dealer mobil misalnya ya. Sebuah dealer mobil katakanlah menetapkan dari setiap mobil yang terjual, perusahaan ada laba bersih 20%. Nah, dari laba 20% itulah makanya perusahaan bisa membagikan komisi, membagikan bonus. Kalau nggak ada mobil yang kejual, ya berarti perusahaan tidak ada laba. Tapi perusahaan juga tidak membagikan komisi, tidak membagikan bonus, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mobil yang kejual makin banyak, perusahaan bagikan komisi, bagikan bonus makin banyak, tapi keuntungan perusahaan juga makin banyak. Ya, ini bisnis yang wajar, bisnis yang fair, bisnis yang normal ya.
Nah, masih ilustrasiin tadi ya. Perusahaan dealer mobil punya laba 20%. Katakanlah separuhnya buat komisi, berarti 10% ya. Nah, 10% yang buat komisi itu oleh perusahaan dibagi dua. 5% dari setiap penjualan mobil itu dikasih ke salesnya langsung. Jadi sales A jualan satu mobil ya dapat 5% dari satu mobil. Kalau sales yang jualan 3 mobil ya 5% dari 3 mobil, kurang lebih itu. Wajar ya. Nah, yang 5% lagi itu oleh perusahaan dikumpulkan seluruh Indonesia, penjualan mobilnya jumlahnya berapa, terkumpul nih. Kalau penjualan mobilnya ada 5.000, berarti 5% dari 5.000. Nah, ini nggak dibagi ke semua sales. Ini 5% ini hanya dibagi ke sales yang berprestasi. Nah, kurang lebih di 3A itu konsep pembagian bonusnya itu seperti itu. Jadi ada dua macam. Komisi langsung atau bonus langsung dan bonus omset. Ya. Sampai di sini bisa dicerna ya mungkin ya. Oke. Nah, di 3i bonus ada 6. Ya, bonus sponsor yang selama 3 tahun, bonus elit, ya, bonus posisi, bonus level, bonus royalty omset, bonus persistensi. Ya. Semua ada hitungannya. Kalau bonus sponsor tadi jelas, yaitu yang sudah ada angkanya tadi. Tahun pertama sekian persen, tahun kedua sekian persen. Yang warna biru tadi digambar kayak pizza tadi ya. Nah, itulah bonus langsung. Ilustrasinya bonus langsung. Nah, bonus nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah bonus buat orang-orang yang punya prestasi khusus. Yaitu bonus yang omset yang saya gambarkan tadi kalau dealer mobil tadi diambil dari seluruh penjualan total hanya dibagi ke yang qualified. Nah, di 3i juga sama, ya. Nah, rumusnya, ada rumusnya, semua menggunakan NPV. NPV itu National Premi Value, yang mana ada hitung-hitungannya, yaitu 32% dari total premi nasional dibagi 137%. Nah, nggak usah pusing dulu ya, nanti saya detailin sedikit ya. Di mana dari situ bonus elit jatahnya adalah 10% dari NPV, bonus posisi 40% dari NPV, bonus level 82%, bonus royalty omset 5%. Ya. Nah, NPV itu sebetulnya adalah buat ngitung, benar. NPV itu adalah buat ngitung berapa sih yang akan dibagi bonus totalnya ya, yang akan dibagi-bagi itu ya. Nah, saya kasih contoh biar gampang. Misalnya, omset nasional bulan ini ada 20 miliar. Omset nasional tuh jadi artinya bulan ini semua orang yang menabung di bulan ini yang masih dalam 1 tahun pertama ya, misalnya saya baru join kemarin, ada yang join bulan lalu dan sebagainya ya. Satu bulan ini yang menabung totalnya ada 20 M. Nah, maka masuk ke perhitungan rumus dulu. NPV sama dengan 32% dikali omset dibagi 137%. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, NPV-nya 32% dikali 20M omset nasional dibagi 1,37. 1,37 itu sama seperti 137% ya. Maka 32% dikali 20M itu adalah 6,4M. Dibagi 1,37 maka ketemu NPV-nya yang warna merah ya, 4,67M. Nah, berapa sih komisi total yang dibagikan? 4,6 atau 6,4? Sebetulnya adalah 6,4 yang dibagikan totalnya ya, tapi NPV ini untuk dipakai untuk sekedar rumus ya. Nah, kita lihat kalau kita balik masukkan ke rumus, bonus elit jatahnya 10%, NPV-nya tadi kan 4,6, berarti bonus elitnya 10% dikali 4,6 berarti jatah bonus elit itu 467 jutaan ya. Bonus posisi 40% dikali 4,6 M NPV tadi. Jadi jatah buat bonus posisi adalah sekian. Bonus level juga sama. Tinggal dimasukkan ke rumus. 82% kali segitu. Berarti jatah bonus level kalau omset 20 miliar berarti jatahnya adalah 3,8 M-an itu ya. Bonus royalty omset itu jatahnya 5% dikali NPV. Jadi jatahnya sekian. Jelas ada angkanya semua. Nah, bonus persistensi nanti dulu ya. Nah, sekarang kita lihat total bonus jaringan yang akan dibagi habis itu adalah 6,4 M. Ya. Kalau kita total itu bonus elit tadi jumlahnya 10% itu sekian, bonus posisi sekian, kalau itu kita jumlah
totalnya adalah 6,4 M. Berarti cocok kan? Itu adalah jumlah yang 32% dikali 20 M itu. Jadi total bonus omset yang dibagikan itu ya itu 6,4 M itu ya. Yang ini tadi nih. Nah, 6,4 M yang warna biru ya. NPV hanya sebagai rumus. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara bonus elit. Bonus elit jatahnya adalah 10% NPV. Ya. Nah, siapa yang berhak dapat bonus elit? Tentunya nggak semua orang yang ikut 3i dapat bonus elit. Orang yang baru ikut nabung doang, nggak dapat bonus elit tentunya. Dia ngajak satu orang teman, dia dapat bonus sponsor yang 50.000 per bulan tadi ya, tapi bonus elit nggak qualified, nggak dapat juga. Ya. Yang dapat siapa? Yang dapat adalah kalau dalam 1 bulan itu dia mensponsori 5-9 orang, dia dapat 1 bagian bonus elit. Kalau dia dalam 1 bulan mengajaknya itu 10 orang yang bergabung ya, maka dapat 2 bagian. Ya. Pak, kalau 20 orang Pak, ya tetap 2 bagian ya. Pokoknya maksimum 10. Ya. Nah, ini perhitungannya adalah siklusnya dari tanggal 18 sampai tanggal 17 bulan berikutnya. Jadi seperti sekarang ini periode April ya. Periode Mei ya, periode Mei itu sudah dihitung mulai kalau Anda merekrut dan approve ya dari tanggal 18 April kemarin sampai 17 Mei ini, maka itu akan masuk di perhitungan Mei. Oke? Nah, saya kasih contoh perhitungan. Misalnya omset 1 nasional dalam 1 bulan ini 20 M, seperti yang tadi ya. Berarti jatah untuk bonus elit adalah 10% dari NPV, ya, ketemunya 467 juta. Nah, jadi kalau omset 1 nasional 20 miliar, ternyata jatah buat bonus elit adalah 467 juta. Lumayan besar ya. Tinggal dibagi ke berapa orang yang qualified. Nah, karena yang qualified adalah kalau ngajak 5 orang, 6 orang, katakanlah saya, bulan ini ngajak 5 orang. Ya. Pak Sandy bulan ini ngajak cuma 3, Pak Jono ngajak 2, Pak Fran ngajak 1. Ya, terus banyak yang lain ngajaknya 1, 2, nggak ada yang ngajak. Ternyata bulan ini cuma saya doang yang ngajaknya 5. Berarti yang qualified cuma 1, maka uang 467 juta ini hanya buat saya sendiri, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadinya saya bonus elit dapat berapa? 467 juta. Nah, maunya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu Bapak Ibu. Ternyata yang rajin banyak. Yang ngajak 5 orang atau lebih, ternyata banyak. Mungkin Pak Sandy ternyata ngajaknya 12 orang. Pak Jono ngajaknya 10. Pak Fran ngajak 20 orang. Wah, mereka dapat 2 double elite. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung dalam 1 bulan ini, ternyata ada 1.000 orang yang dapat. Atau 1.000 bagian. Maka 467 juta itu dibagi 1.000. Berarti perbagiannya adalah Rp47.153. 1 bonus elit. Jadi kalau saya ngajak 5, saya dapat bonus elitnya 467.000. Pak Sandy ngajak 12 ya, berarti dapat double elit. Berarti dapatnya 467.000 kali 2, yaitu 900-an ribu kurang lebih. Ya. Jadi semua yang ngajaknya 10 atau lebih, dapatnya 2 kali 467, 900-an ya. Yang ngajaknya 5 dapat 400-an. Yang ngajaknya 123 atau nggak ngajak nggak dapat. Nah, itu bonus elit. Mudah dipahamin ya? Oke, kita lanjut. Bonus yang ketiga adalah bonus posisi. Ini jatahnya 40% dari NPV. Ya. Bonus posisi ini siapa yang berhak dapat? Tentunya yang sudah punya posisi. Kalau yang baru ikut, baru ngajak 1, 2, 3, baru ngajak 10 orang, 5 orang, tapi belum punya posisi, ya tidak dapat jatah bonus posisi. Ya, untuk dapat jatah bonus posisi, Anda harus ngerti, kita semua ya itu membentuk 3 buah grup. Ya, grup A, grup B, grup C. Bukan berarti kita harus ajak semua orang sendiri, enggak, tapi terbentuk tim. Tim A, tim B, tim C. Jadi kalau saya ngajak 5 orang, mungkin saya 1 taruh di A, 1 lagi taruh di B, 1 taruh C, ya. Yang keempat, kelima, ya saya harus taruh di antara 3 ini. Mana mau saya taruh, terserah, ya. Nah, contoh. Waktu kita
di 3 grup itu mencapai omset masing-masing 2.450.000. Di tim A terbentuk 2.450.000. Tim B omsetnya 2.450.000. Tim C 2.450.000. Maka saya masuk ke posisi namanya tim agency. Posisi pertama, ya. Omset ini dilihat dari jumlah orang nabung. Jadi kalau katakanlah di tim A saya ada 10 orang nabung, masing-masing nabungnya 350.000, berarti omsetnya 3,5 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di tim B saya, di bawah saya yang grup kedua, cuman ada 2 orang nabungnya 350.000, berarti omsetnya 700.000. Nah, seperti itu ya. Kalau ada salah satu grup belum tembus 2,45, seperti ini tadi, baru 2 orang isinya 700.000, berarti saya belum qualified team agency. Karena syaratnya saya punya 3 grup, atau katakanlah saya punya 3 toko, omsetnya harus masing-masing tembus 2.450.000. Maka saya masuk tim agency, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berarti kalau katakanlah semua orang anggaplah nabungnya 350.000, berarti butuh kira-kira ada 7 orang di kiri, 7 orang di tengah, 7 orang di kanan. Tidak harus saya ngajak sendiri, mungkin saya ajak teman saya punya teman juga. Temennya mungkin ada yang punya 2-3 teman juga. Jadi ada 7 orang, 7 orang, 7 orang. Maka omsetnya pas, 350.000 kali 7. 2.450.000. Nah, itu tim agency. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti kalau tim ini ngajak temennya lagi, ya makin banyak lagi. Katakanlah 7 orang di tim A saya, bulan depannya masing-masing cuma ngajak 1 aja. 7 orang, masing-masing ngajak 1. Berarti bulan depannya totalnya jadi 14 di tim A itu. Ya, kalau semua nabungnya 350, berarti dari 2,45 double, jadi 4,9, betul ya? Semua ngajak 1 aja, maka 4,9. Nah, kalau 3 grup saya, 3-3-nya tembus 4,9 juta, berarti saya naik posisi lagi, leader agency. Nah, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, sekarang hitung-hitungannya. Tim agency itu berhak atas jatah bonus 12% dari NPV. Nah, gitu ya. Berarti NPV tadi sudah omset kita ketahuan, NPV-nya ketahuan, bisa dihitung, maka jatah buat tim agensinya ketahuan. Tapi di sini jatah 12% ini itu tidak hanya dibagi ke tim agensi, tapi dibagi ke 2 posisi. 12% itu dibagi untuk tim agensi dan leader agency. Dibagi 2 ya. Nah, bedanya kalau tim agency cuma yang 12% ini doang jatahnya. Tapi kalau kita leader agency, kita punya 2 jatah. Yaitu yang jatah 12% tadi yang berbagi sama tim TA ya. Plus 8%. 8% NPV. Ini jatah buat LA nih. Tapi nggak sendirian. Yang 8% ini jatah buat LA dibagi juga sama bronze. Jadi setiap persenan ini dipakai untuk 2 posisi, dibagikan ke 2 posisi. Ya, di sharing. Begitu juga bronze. Bronze dapat yang 8%. Tapi dia sudah tidak berhak dapat yang jatah 12% tadi. Karena 12% cuma buat LA sama TA ya. Bronze jatahnya adalah 8% plus 5%. 5% sama siapa nih? 5% nih pembagian jatah lagi antara bronze plus silver. Nah, seperti itu. Yang silver 5% plus 3. Yang mana 3%-nya ini berbagi silver dan gold. Ya, begitu seterusnya ya, sampai bawah. Nah, yang crown, sampai posisi crown, itu ada jatah 3% plus 3%. Nah, 3% yang pertama adalah jatah yang dibagi berdua. Jatah untuk crown sama jatah untuk titanium. Ya, 3% yang kedua itu adalah 3% full buat crown doang. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Tapi kalau Anda mau gampang-gampangannya secara plus minus gitu ya. Pak, kalau saya tim agency bonus posisinya kurang lebih berapa sih? Nah, gampangnya gitu, tanpa ngitung gitu ya, tanpa ngitung omset, tanpa ngitung pembagian. Ya, gampangnya plus minus aja ya, tidak akurat 100%, tapi kurang lebih biar ada bayangan. Kalau Anda tim agency, Anda ketambahan bonus kurang lebih sekitar 600 ribuan. Nah, kurang lebih seperti itu, bonus posisi. Pak, saya tim agency, ya ketambahan kurang lebih 600 ribu. Di luar yang bonus sponsor tadi ya, atau bonus elit kalau elit ya. Nah, kalau leader agency berapa Pak? Leader agency, LA, Anda ketambahan bonus kurang lebih sekitar 800 ribu, ya, plus 600 ribu. Nah, 800 ribu plus 600 ribu yang punya TA tadi.
Ya, kurang lebih ini hanya gampang-gampangannya. Jadi kurang lebih Anda ketambahan bonus totalnya yang warna hijau di sebelahnya yaitu 1,4 jutaan. Ya. Nah, kalau saya bronze, Pak. Kalau Anda bronze, Anda ketambahan bonus posisi kurang lebih 1,6 ya. Ditambah yang 800.000. Yang bonus di posisi di LA. Jadi kurang lebih totalnya kalau Anda bronze ketambahan bonus plus minus sekitar 2,4 jutaan. Ya, di luar bonus lain-lain ya. Begitu seterusnya ya. Jadi ambil 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya crown, Pak. Nah, crown berarti Anda kurang lebihnya Anda dapat bonus posisi 70 juta plus 50 juta yang bonusnya titanium tadi. Jadi kurang lebih bonus posisinya aja Anda ketambahan kurang lebih sekitar 130-120 jutaan per bulan hanya dari bonus posisi. Anda bonus posisi ini Anda boleh bayangkan seperti tunjangan jabatan. Ya, kalau Anda di kantor ada gaji tetap ya misalnya ya, terus Anda punya posisi direktur, ada tambahan income lagi. Katakanlah seperti itu ya. Nah, itu hitungan secara gampang-gampangannya. Jadi kalau Anda pengen tahu bonus posisi, nah plus minusnya seperti itu. Anda jumlahkan yang warna hitam itu, angka bonus posisi, dengan angka atasnya 1. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda posisinya sampai dengan bronze, ya, Anda boleh nabung cuma 350. Tapi penting perhatikan, kalau Anda omset timnya 3 timnya berkembang, maka nanti cepat atau lambat dari Anda bronze akan masuk ke silver. Dari yang omsetnya 15 jutaan di masing-masing grup, tahu-tahu tembus 50, maka Anda masuk ke silver. Nah, di sini Anda penting perhatikan Anda nabungnya sudah nggak boleh 350.000 lagi. Anda nabungnya harus upgrade jadi 700.000 per bulan, Bapak Ibu. Loh, Pak, kalau tetap 350, ya nggak masalah. Tapi bonus silvernya jadi nggak dapat. Walaupun Anda silver, Anda gold, bonus posisinya mentok di bronze. Sayang ya. Nah, nggak usah takut tambah premi, Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah naik-naik posisi. Toh nabungnya kan bisa dibayar dari bonus yang Anda dapat. Ya kan, Anda bronze kurang lebih dapat bonus totalnya nanti. Kurang lebih kalau ada bronze, dapat bonus kurang lebih 5-10 juta. Kalau silver, mungkin belasan juta per bulan. Nah, ya wajar lah nabungnya juga ditambah. Jangan tetap 350.000 aja. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau ada nabungnya 700.000, maka Anda mau di silver, naik ke gold, platinum, titanium, crown, aman. Ya, tapi kalau tetap 350.000 aja nabungnya, Anda mau silver, gold, platinum, titanium, sampai crown, bonus posisinya tetap bonus bronze, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Itu angkanya kurang lebih segitu itu hitungannya gimana? Nah, gini. Ya. Contoh ngitung bonus posisi saat omset 20 miliar. Nah, sama. Tadi di awal saya sudah sebut, kalau omset 20 M, NPV ternyata dapat angka 4,67 M. Nah, bonus posisi adalah rumusnya N% dikali NPV dibagi jumlah member yang qualified. Nah, contoh, bonus posisi jatahnya adalah 12% itu untuk posisi TA dan LA. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, bonus posisi TA yaitu 12% dikali NPV-nya tadi, 4,6 ya, yang warna merah. Dibagi jumlah orang yang posisinya TA dan jumlah orang yang posisinya LA. Ya, 12% dikali 4,6 ketemu angka jatahnya ini 560 juta. Nah, berarti kalau omset nasional 20 miliar, berarti jatah buat bonus posisi yang 12% itu nilainya adalah 560 juta. Tinggal dibagi berapa orang yang posisinya TA dan berapa orang yang posisinya LA di bulan itu. Jadi katakanlah yang TA hari ini katakanlah ada 10 orang. Ya. Yang LA katakanlah ada 5 orang. Berarti uang 560 juta ini tadi dibagi 15 orang. Paham ya sampai sini ya? Nah, gitu. Ya, tinggal dihitung dibagi berapa orang tuh, ya. Nah, itulah bonus posisi buat TA. Ya. Loh, Pak, kalau LA berapa, Pak, dapatnya? Gini, di bawahnya bonus posisi LA, ya. Bonus posisi LA itu dapat jatah yang 12% sama yang 8%. Kita hitung dulu, ya. Bonus posisi LA 12%, 8%. Bonus TA itu adalah yang 12% di atas sama.
plus 8% dikali NPV 4,6 dibagi berapa jumlah orang yang saat itu LA dan saat itu bronze. Karena yang 8% ini jatahnya LA sama bronze nih. Ya. Jadi bonus TA ditambah 8% kali itu adalah jatahnya 373 juta dibagi berapa orang LA, berapa orang bronze. Kalau LA tadi saya contohin 5, bronze katakanlah ada 3, berarti 8% ini 373 jutaan dibagi 8 orang. Nah, itulah yang didapat sebagai LA. Bonus posisinya aja nih. Ya. Cukup jelas ya? Mudah kan? Nggak susah-susah amat ya? Oke, tinggal di berapa jatahnya dibagi ke berapa orang yang qualified. Nah, sekarang yang mumet, yang rumit adalah ini nih, yang seru nih, ya bonus level namanya. Jatahnya paling gede nih, 82% dari NPV. Ya, berarti kalau omsetnya 20 miliar dimasukkan ke rumus, ternyata jatah untuk bonus level ini sebesar hampir 4 miliar yang dibagi-bagi ke yang qualified. Ya. Nah, kalau yang tadi simple karena bonus elite sudah ada jatah, tinggal dibagi yang qualified berapa orang. Yang posisi tadi sedikit lebih rumit karena masing-masing punya persen dan dibagi ke berapa orang, dibagi lagi ya, tapi masih simple. Nah, yang ini dibaginya tidak ke berapa orang, tapi dilihat dari omset masing-masing, ya. Nah, ini yang seru nih, ya. Tapi gini, sebelum saya lanjut, saya mau kasih penjelasan sedikit bahwa buat Anda, ya, yang saya jelaskan dan mungkin masih bingung, apalagi nanti bonus level ini ya, nggak usah kecil hati, ya, karena hitung-hitungan ini sebenarnya Anda tidak harus mengerti 100% sedetil-detilnya. Ya. Di 3i, Anda tidak harus ngerti hitung-hitungan. Karena walaupun kita ngerti hitungan, kita juga kenyataannya susah untuk menghitung. Ya. Hitung-hitungan ini sebetulnya kenapa saya bagikan, kenapa kita sharingkan. Ingat, semata-mata untuk menunjukkan bahwa ini hitungannya benar. Hitungannya bukan abal-abal, bukan asal-asalan. Semua ini ada rumusnya, ada hitungannya. Sehingga perusahaan tidak rugi, tidak bangkrut. Ya, itu aja sebetulnya. Jadi banyak orang hitung-hitungan nggak paham, tapi dia posisinya crown. Ada Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena yang penting bukan hitung-hitungannya, tapi yang penting Anda yakin, Anda percaya, dan Anda mau action. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa hitung-hitungan perlu saya jelaskan? Karena kadang-kadang waktu Anda menjelaskan ke mitra, ke calon prospek, kadang-kadang ada calon prospek ini yang terlalu pinter dalam tanda kutip. Dia tanya gitu kan, itu apa nggak rugi perusahaan, nabung 350 kok bisa dapat bonus 5 juta. Nah, di sinilah sebetulnya menunjukkan bahwa ini ada hitung-hitungannya. Jangan dilihat saya nabung 350 dapat 5 juta, enggak. Ini karena saya nabung 350, tapi saya bawa omset buat perusahaan. Nah, karena omsetnya makin besar, income-nya juga makin besar. Ya, sama seperti kalau misalnya showroom mobil tadi. Ya, mungkin si salesnya nggak cuma nabung, salesnya malah nggak juga nyetor apapun ke perusahaan, tapi karena dia jualan mobil banyak, perusahaan bisa bayar banyak sama dia. Nah, persis seperti itu ya. Jadi saya kasih klausul sedikit karena bonus level ini paling rumit. Ya, jadi nggak harus paham 100% nggak apa-apa ya, tapi saya berusaha gimana menjelaskan bonus level ini semudah mungkin sehingga sebisa mungkin banyak orang yang lebih paham. Oke. Nah, bonus level ini akan dibagi ke 7 kelompok omset ya. Kelompok omset 350.000, kelompok omset 700, kelompok 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15 juta, dan 30 juta. Jadi ada 7 kelompok omset. Ya, di mana dalam 7 kelompok omset tersebut, masing-masing ada 5 level. Nah, ya. Di mana setiap level itu ada persennya. Nah, di sini rumit ya. Contoh ya.
Kelompok yang pertama, kelompok 350.000, itu ada jatah 15% dari NPV. Ya, 15%, karena dibagi dalam 5 level kedalaman, maka masing-masing 3%, 3%, 3%, 3%. Kurang lebih seperti itu ya. Yang 700.000 itu ada jatah 10%. Ya. Yang 1 juta ada jatah 10%, dan seterusnya. Yang warna merah ini ya, persen-persen warna merah ya. Kalau Anda perhatikan yang masih di sisi kiri semua, 15%, tambah 10%, tambah 10%, tambah 10%, 10%, 10, sama bawah 5. Ini totalnya adalah 70%. Ya. Nah, tadi dikatakan di sudut kanan atas, jatah bonus level adalah 82%. 12%-nya lagi kemana? 12%-nya lagi adalah total tambahan bonus khusus untuk kelompok omset yang 350.000, ya. Untuk level 1, 7%, dan untuk level 2, 5%. Jadi 7% sama 5%, total tambahannya 12%. Gitu ya. Nah, ini ada syaratnya. Kalau yang bonus level ini secara keseluruhan, Anda syaratnya harus punya minimal 2 grup. Minimal 2 grup. Ya. Jadi kalau kita ulang sedikit, ya. Bonus referensi, bonus sponsor, bonus yang pertama. Itu syaratnya apa sih? Syaratnya asal Anda ajak orang ya dapat. Ajak 1 dapat, ajak 2 dapat gitu ya. Nah, bonus yang kedua tadi bonus elit. Syaratnya apa? Syaratnya Anda mengajak 5 orang atau 10 orang dalam 1 bulan, maka Anda dapat. Nah, yang bonus posisi tadi syaratnya apa? Syaratnya 3 grup, omsetnya tembus angka tertentu, ya. Nah, bonus level ini syaratnya Anda minimal punya 2 grup. Itu aja. Di bawah Anda ada grup A sama grup B. Nah, itu sudah dapat hitung-hitungan bonus level tuh. Ya. Jadi kalau Anda yang saat ini baru ngajak 1-2 orang, tapi 1 grup doang, Anda tidak dapat bonus level. Ya, jadi Anda harus mulai isi orang di grup yang kedua. Oke. Nah, tapi lebih bagus kalau Anda punya 3 grup. Karena kalau Anda punya 3 grup, ada tambahan khusus yang tulisannya saya tulis di warna hijau ini. Ya, tambahan khusus 7% untuk level 1 dan 5% untuk level 2. Tapi syaratnya punya 3 grup. Dan belum punya posisi. Karena kalau Anda punya 3 grup, tapi nanti mulai dapat posisi tim agency, maka tambahan ini nggak dapat. Nggak tambah lagi. Kenapa? Karena perusahaan sudah memikirkan sedemikian rupa, bikin sistem yang demikian luar biasa, ya, sehingga pembagiannya itu mikirin semua, memikirkan yang posisi tinggi sampai yang posisi paling rendah sekalipun, ya, sehingga tambahan ini hanya untuk orang yang membangun 3 grup dan belum punya posisi. Kalau udah punya posisi dia udah nggak rebutan lagi, karena kalau yang rebutan makin banyak, kasihan yang jatahnya jadi makin kecil. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat contoh. Anda punya 3 grup A, grup B, grup C. Katakanlah gambarnya seperti ini. Ya. Grup A 350, 700 dan sebagainya. Seperti itu ya gambarnya ya. Grup B, grup C. Nah, sebentar. Ini sebelah kanan saya nggak bisa baca ketutupan gambar foto saya sendiri nih. Oke, dibagi 7 kelompok ya. Oke, sekarang kita lihat. Waktu menghitung bonus level, kita ngitungnya itu per grup dulu. Kita ambil grup A dulu. Nah, ini grup A-nya ya. Grup A. Grup A menghitung kelompok omset 350.000 dulu. Yang mana jatahnya 15%. Setiap kumpulan 3%. Ya. Kita tadi bilang ada 5 level kedalaman. Ya. Ini adalah 350.000 level 1. Ya. Oke, ini sebelah ada rumus, nggak usah dibaca dulu ya. Lihat yang saya lingkarin dulu aja. 350.000 level 1. Level 2-nya mana? Nah, ini. Ini adalah kelompok 350.000 level 2 di bawahnya persis. Ya, total omsetnya 700 tambah 3,5 berarti 1,4 ya. Kelompok level 3, nah ini kelompok level 3 di bawahnya lagi. Kelompok level 4, nah, ini kelompok level 4. Ya. Kelompok level 5 adalah
sampai kedalaman unlimited di total semua kelompok level 5-nya. Nah, ini 5 level. Jadi bonus level ini dibagi dalam 7 omset dengan masing-masing 5 level kedalaman. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Level 5 dihitung sampai omset unlimited di total semua omsetnya. Ya. Nah. Oke. Nah, balik yang tadi nih, saya balik yang tadi ya. Nah, setiap level ini berarti Anda sudah berhak, kalau Anda punya 2 grup minimal, Anda berarti seperti ini, Anda sudah berhak, yang di pertama itu, yang level 1, berarti Anda berhak ikut yang jatah 3%. Level 2 Anda dapat jatah 3%-nya lagi. Level 3, 3% lagi, ya ada hitung-hitungannya, ya dan seterusnya. Nah, setelah ngitung ini, kita lihat level kelompok yang 700. Ya, ini kita baru bicara bagaimana menghitung per kelompoknya ya. Kelompok 700, ngitungnya gimana? Gini, masih di grup yang sama. Kita ngitung dari atas lagi. Yang paling atas berapa nabungnya? 350. Oh, oke. Berarti untuk ngitung omset 700 harus ditambahkan dengan bawahnya. Sehingga menembus 700. Maka inilah kelompok level satunya yang omset 700. Karena 3,5 yang pertama harus tambah sama bawahnya. 700. Wah, lebih nih. Berarti qualified nih. Ya, di total. Ini kelompok level 1. Level 2-nya mana? Nah, level 2 tentunya di bawahnya. 700, 3,5, 3,5. Nah, berarti sudah menembus 700 kan? Berarti inilah kelompok level kedua 700. Ya. Nah, level ketiganya mana? Level 3 kan di bawahnya. Berapa itu? 350. Berarti belum tembus 700. Berarti harus dijumlahkan sama yang bawahnya lagi. Bawahnya 350. Nah, ini berarti tembus 700. Maka inilah kelompok level 3. Ya. Level 4 mana? Jelas di bawahnya. Ya, level 5 belum ada. Di gambar ini belum nyampe 5 level untuk kumpulan yang 700.000. Nah, ini cara menghitung kumpulan-kumpulan levelnya dulu ya. Berarti di sini kelompok 700 level 1 Anda berhak dapat pembagian jatah yang 2%. Kelompok 2 level 2 Anda juga dapat lagi yang jatah 2%. Kelompok 3 2% dan seterusnya sampai kelompok 4. Kelompok 5 Anda belum dapat, nggak ikut dapat bagian ya. Nah, nanti setelah 700 ini dihitung lagi kumpulan omset yang 1 juta. Nah, asik ya. Jadi baru dari satu omset 1 grup aja ngitungnya nggak habis-habis nih. Dihitung 1 juta. 1 juta gimana? Sama kalau Anda lihat lingkaran yang di atas 350 ya, ditambah 700 nah tembus 1 juta nih. Berarti ini di kelompok 1 juta level 1 nanti dapat ada jatahnya juga. Terus bawahnya sama. Nah, bawahnya lagi level 3 itu kan 3,5 sama 3,5 baru 700. Kalau di kumpulan 1 juta harus ditambah sama bawahnya lagi. Jadi kalau di kumpulan 1 juta ini cuma sampai 3 level kedalaman. Level 4-nya nggak ada. Di gambar ini belum nyampe level 4. Paham ya? Nah, seperti itu. Sehingga dihitung berkali-kali sampai 7 level. Ya, bukan 7 level, 7 kelompok. Ya, 7 kelompok omset. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke rumus. Karena ini ribet banget, saya kasih contoh yang paling sederhana, sesederhana mungkin biar mudah dicerna, ya. Katakanlah Anda baru punya 2 grup. Grup A dan grup B. Masing-masing nabungnya 350, 350. Jadi baru punya 2 mitra, ya. Dan omset nasional saat itu 20 M. Seperti contoh tadi. Ya, secara gambar ya. Ini Anda punya 2 mitra. 350, 350. Di sini Anda dapat bonus level nggak? Dapat. Karena Anda punya 2 grup. Walaupun mitranya cuma 2. Si A di kiri, si B di kanan. Gitu ya. Tapi kalau Anda susunnya itu misalnya Anda 350.000 si A, terus 350.000 yang satunya lagi di bawahnya si A, berarti susun ke bawah, tusuk sate, Anda tidak dapat bonus level nih. Ya, harus pahamin ya. Bentar, HP saya bunyi. Bentar. Saya matikan dulu ya. Oke. Nah, Anda gambarnya seperti ini. Berarti Anda punya 1, 2. Ya, oke. Maka bonus level Anda qualified. Yaitu qualified kelompok omset 350.000 di level 1. Anda qualified. Jatah 3% Anda dapat. Ya. Pertanyaannya,
Level 2 dapat nggak? Nggak dapat, karena di bawahnya belum ada orang. Jadi Anda baru qualified level 1. Ya. Total omset grup Anda untuk 350.000 level 1 totalnya adalah 700. Karena 350 di level di kelompok 1 dapat, kelompok 2 dapat, berarti totalnya 700. Seperti itu ya, nanti kita masuk rumus ya. Nah, sekarang saya kasih contoh tetangga Anda, si Budi namanya, dia punya seperti ini. Di bawah Budi ada 3 kelompok, masing-masing 1 orang. Si A, si B, si C. Berarti si Budi sama kayak Anda. Dia berhak untuk kelompok omset 350.000 level 1. Ya, sama. Jatah 3%. Dapat juga Budi. Tapi karena Budi punya 3 jalur, maka si Budi dapat jatah yang 7%. Nah, jatah yang 7%. Jatah spesial karena dia punya 3 grup. Yang Anda tidak punya jatah yang 7%, nggak ikut ambil bagian karena baru punya 2 grup. Ya. Total omset grup 350.000 level 1-nya Budi totalnya adalah 1.050.000 karena di total 3,5 tambah 3,5 tambah 3,5 ya. Nah, sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Ingat, yang berhak menerima bonus level kelompok 350.000 hanya yang punya minimal 2 grup ya. Dan posisinya sampai dengan bronze. Ya. Kalau Anda posisinya sudah silver, maka hitung-hitungan omset 350.000 Anda nggak dimasukkan untuk pembagian. Ya, udah silver ke atas, ya bagi-baginya bonus yang lain. Ya, bonus ini biar untuk yang belum silver, yang posisinya belum tinggi, sehingga pembagiannya mereka bisa rasakan lebih nikmat, gitu ya. Nah, anggaplah seluruh Indonesia, ini anggap aja ya, seperti saya kasih contoh yang andai-andai seluruh Indonesia yang bisa elit cuma 1 doang tadi ya. Di sini andai-andai ternyata bulan ini seluruh Indonesia hanya Anda dan Budi yang posisinya belum silver dan punya grup minimal 2. Nah, selain Anda dan Budi, mungkin cuma punya 1 grup, atau kalau yang punya 2 grup atau 3 grup, dia posisinya sudah silver ke atas semua, misalnya gitu. Maka otomatis bonus kelompok 350.000 level 1 ini hanya dibagi ke Anda berdua. Ya. Contoh, masuk rumus. Nah, bonus level, nah, oke, kita lihat. Omset nasional 20M, NPV-nya 4,6M. Nah, bonus level ada persenannya. Persentase untuk kelompok 350.000 level 1 adalah 3%. Jadi bonus Anda dengan 2 grup kurang lebih seperti ini. 3% dikali NPV, 4,6. Ya. Dikali 700.000, yaitu omsetnya Anda, dibagi omset nasional yang qualified. Omset nasional yang qualified berarti karena yang qualified cuma Anda dan Budi, berarti Anda 700, Budi 1.050.000 di total. Qualified-nya omsetnya berarti 1.750.000 yang total yang yang berhak ya. Berarti kalau 3% dari NPV itu angkanya adalah 140 jutaan ini yang warna biru ya. Ini jatah untuk kelompok 350.000 level 1 loh. Belum yang level 2, level 3 dan seterusnya ya, belum yang kelompok lain ya. Ini baru ngomong 350.000 level 1 doang. 140 juta dikali 700, omset Anda dibagi omset Anda plus Budi, maka ketemu yang warna hijau. Berarti 56 jutaan sekian. Ini bonus levelnya Anda doang nih, 56 juta. Jadi punya 2 orang doang, 350.000, ya. Tapi seluruh nasional tidak ada yang qualified, cuma Anda berdua, Anda dapat bonus levelnya 56 juta. Dahsyat ya. Nah, sekarang kita lihat Budi. Budi gimana? Budi, pertama sama, 350.000 dikali itu tadi ya, 56 juta. Tapi bedanya adalah Budi angka 140 jutanya sama, tapi Budi jatahnya lebih gede daripada Anda karena Budi total omsetnya 1.050.000. Kalau Anda tadi kan total omset cuma 700. Pembaginya sama, Anda plus Budi 1.750. Jadi si Budi dapatnya 84 juta. Ya, 140 juta dikali omsetnya Budi dibagi omset Anda berdua, Anda dan Budi 1,75. Jadi angkanya 84 juta. Ya, ini sama-sama bonus 3% kelompok 350.000 level 1. Anda punya 2 orang dapat 56 juta, Budi punya bonus 84 juta. Lebih gede Budi ya.
Tapi buat Budi belum selesai sampai situ. Kalau Anda cuma 56 juta aja. Budi, karena punya 3 grup, Budi dapat tambahan yang 7%. Ya, 7% ini angkanya berarti kalau dikali NBV, angkanya adalah 327 juta. Tapi karena dalam contoh yang saya kasih ini, seluruh Indonesia hanya Budi doang yang qualified, berarti dikali angka 327 juta dikali 1.050.000 omsetnya Budi, dibagi omset semua yang qualified, yaitu 1.050.000. Sehingga Budi dapatnya 327 juta nih untuk yang 7%-nya. Jadi kalau di total, bonus levelnya 350.000 level 1-nya Budi adalah 84 jutaan plus 327 jutaan, totalnya adalah 411 juta. Anda lihat, ya. Anda punya 2 orang di 2 grup A dan B, ya. Budi punya 3 orang di grup A, B, C. Hanya beda yang begitu sedikit, tapi bonus levelnya itu hampir 10 kali lipat, Bapak Ibu. Ya. Kalau si Anda cuma dapat 56 jutaan bonus levelnya, Budi bonus levelnya 411 juta. Ya. Nah, di sini baru kita perhatiin, ternyata Anda punya 3 grup sama 2 grup, itu ternyata jauh Bapak Ibu bonus levelnya. Ya, jadi kalau Anda mau bonusnya maksimal, ya, yang pertama bonus sponsor, ya, Anda sponsorin berapa orang terserah. Terus Anda ajak lebih dari 5 orang, maka Anda dapat bonus elit, ya. Karena Anda ngajak lebih dari 5 orang, Anda berarti bisa bagi dalam 3 grup. Ya, nah kalau mau bonusnya maksimal, bikinlah 3 grup, Bapak Ibu. Jangan cuma 2 grup, apalagi cuma 1 grup. Ya. Nah, seperti itu bonus level, ya. Nah, syarat penting bonus level, minimal 2 grup kita terisi. Kalau 3 grup jauh lebih bagus. Ya. Tapi ada satu syarat untuk bonus level. Biar bonus level maksimal, ya, Anda membangun omset grup, jangan asal-asalan. Artinya omset satu grup yang terbesar jangan sampai mendominasi di atas 70% terhadap total 3 grup Anda. Ya. Gini maksudnya. Anda punya 3 grup, 1, 2, 3. Ya. Kalau di grup A omsetnya 10 juta, grup B 5 juta, grup C 6 juta, nah, aman. Ya. Yang penting usahakan jangan sampai satu grup tok yang gede banget. Satu grup ini 100 juta, yang grup B cuma 1 juta, grup C cuma 1 juta misalnya. Maka ini jomplang banget. Ya. Nah, kalau salah satu grup doang yang mendominasi gede banget, di atas 70% dari total, maka perusahaan menganggap di sini yang kerja bukan Anda. Yang kerja mungkin mitra di bawah Anda yang ngebum jadi gede. Ya, sehingga di sini kalau Anda satu kaki bengkak sekali, ya, maka bonus levelnya tidak maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, hanya mendapat 3 level kedalaman. Ya, nggak sampai dihitung level 4, level 5. 3 level kedalaman itu nggak berarti cuma dibagi kita persis, bawahnya lagi nggak. Tapi ingat, kelompok 700, kelompok 1 juta, kelompok 3 juta, 5 juta, 15 juta, 21 juta, ya. Jadi kelompoknya pun banyak. Bonusnya tetap besar, Bapak Ibu. Tapi tidak maksimal, itu aja. Ya. Cuman kalau bagi Anda yang mengalami hal ini, itu jangan kecil hati Bapak Ibu. Dan jangan dimusuhin leader di bawah Anda yang jadi besar, jangan dimusuhin. Ya. Jika lihat nomor 3 ya, jika kondisi nomor 2 di atas terjadi, maka yang penting kita bangun 2 grup yang non-dominan agar bernyawa dan naik-naik posisi. Kan ujung-ujungnya kita bangun 3 grup kan kita mau naik posisi Bapak Ibu. Posisi A, B, C menembus omset tertentu. Nah kalau satu itu udah kenceng duluan, boom, kenceng banget. Wah, itu harus disyukurin Bapak Ibu. Artinya Anda punya 3 toko, satu toko sudah berhasil, udah sukses, omset besar, disyukurin, jangan dimusuhin, ya. Tinggal gimana caranya Anda bangun omset grup toko kedua dan omset grup toko ketiga, ya. Yang toko pertama tetap dirangkul, tetap dibaikin,
Tapi Anda fokus mengembangkan grup yang kedua dan grup ketiga. Biar apa? Biar naik posisi. Ya. Nah, kalau nanti Anda sudah sampai tembus, itu dominasi 70% batasnya ya. Kalau grup kedua dan grup ketiga Anda bangun, ya pelan-pelan kan, waktu grup kedua naik, grup ketiga naik, toh bonus levelnya tetap bertambah hitungannya ya. Waktu Anda naik posisi omset tembus, Anda akan tembus ke bronze. Nah, waktu Anda tembus ke bronze, maka toleransinya naik sampai dengan 80%. Jadi kalau tadinya satu grup gede ini sudah 75%, 76%, sebelum bronze mungkin Anda bonus level tidak maksimal ya. Tapi waktu Anda tembus ke bronze, maka Anda maksimal lagi. Karena toleransinya 80%. Ya. Tapi kalau yang satu ini kenceng banget nih, sampai dengan, katakanlah sampai 90%. Nggak perlu khawatir juga Bapak Ibu. Nanti naik-naik, Anda dua grup tetap dikembangkan aja sampai nanti naik-naik lagi. Bronze, silver, gold, ya, platinum. Nah, waktu platinum maka tidak ada pembatasan lagi, full lagi, Bapak Ibu. Enak kan? Seperti itu, ya. Jadi nomor 3, perhatikan jika kondisi nomor 2 terjadi, yang penting kita bangun 2 grup non-dominan agar bernyawa dan naik posisi. Nah, sudah lewat bonus level, sebetulnya bonus yang kelima ini jauh lebih simpel hitungannya Bapak Ibu. Tidak rumit, paling rumit ada bonus level tadi ya. Waktu ada 3 grup menembus posisi gold, maka perusahaan ngasih 1 tambahan komisi lagi. Namanya bonus royalti. Jatah totalnya adalah 5% bonus royalti ini. Di mana 5% ini dipecah 2% buat yang gold, 1% buat yang platinum, 1% buat titanium, 1% buat crown. Nah, jadi yang jatah 2% cuman buat gold doang. Platinum nggak dapat hitungan, ya. Silver nggak dapat hitungan, gitu ya. Hanya dibagi yang gold. Nah, gold ada syaratnya nih. Kalau gold tadi kan syaratnya 3 grup kita omsetnya tembus 100, 100, 100. 300 berarti ya. Kalau Anda 100 tembus, 100 tembus, 100 tembus berarti Anda gold. Tapi kalau masih gold pas-pasan, 100, 100, 100, di total ini baru 300, 100, 200, 300. Ya. Berarti Anda masih belum dapat bonus royalti yang 2%. Jadi kalau goldnya ada 10 orang, ternyata yang satu ini omsetnya pas-pasan, berarti dibaginya hanya 9 orang. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda sudah tembus 350 ke 3 omset, contoh, yang sini 100, yang sini 125, yang di sini 300. Nah, berarti 300, 125, 425, tambah 100, 500. 525 berarti ya. Berarti Anda gold terpenuhi, omset terpenuhi. Berarti Anda dapat jatah yang 2%. Dibagi berapa orang yang gold saat itu. Nah, seperti itu ya. Itu bonus royalti. Ya. Nah, platinum sama 1%, cuman omsetnya harus tembus 700. Sama kayak tadi. Kalau platinum kan 200, 200, 200. Kalau pas-pasan berarti baru 600, belum dapat ya. Tapi kalau 3 ini di atas 700 berarti dapat bonus royalti omset. Seperti itu ya. Titanium sama 1% dengan omset harus di atas 1,5 M. Crown sama 1% dengan omset di atas 3 M. Omset 3 grupnya totalnya ya. Nah, syarat ini ya, posisi minimum gold sudah jelas, tutup premi pribadi 700 jelas karena harus di atas silver ke atas harus 700, minimal 2 grup aktif jelas ya. Terus jumlah yang omset yang besar tadi ya, itu nggak boleh melebihi dari 80%. Nah, yang seperti bengkak tadi ya, satu grup gede ya. Karena kalau satu grup masih gede, masih di atas 80%, 90%, maka bonus royaltinya nggak dapat. Ya, nggak dapat nih. Cuman bonus levelnya udah dapat full, ya. Nah, oke, sorry. Tapi kalau Anda sudah naik posisi lagi ke titanium, maka semua mau grupnya gede seberapapun, satu grup 99% pun, asal 3 yang lain ini mencapai ya, maka bonus ini semua dapat full. Bonus royalti, bonus level semua full, maksimal. Ya, oke. Nah, bonus persistensi. Bonus persistensi yang terakhir. Bonus persistensi ini adalah bonus tambahan Bapak Ibu.
Bonus tambahan di tahun kedua dari Anda nabung, dari Anda bergabung, ya. Di sini hitung-hitungannya adalah gini. Kalau tadi kita perhatikan, ya, Anda bonus yang pertama bonus sponsor itu tidak melihat berapa grup, ya. Anda asal ngajak orang dapat bonus, ya. Yang kedua bonus posisi syaratnya punya 3 grup dengan omset tertentu. Bonus level minimal punya 2 grup dan ada omset, ya. Terus yang bonus royalti tadi adalah tambahan itu, ya. Nah, persistensi ini adalah walaupun Anda punya baru 1 grup, tetap Anda bisa dapat, ya. Jadi ini boleh bilang semua orang yang join di 3i cepat atau lambat, asal di bawah Anda ada orang yang nabung, baik Anda yang ngajak maupun bukan Anda yang ngajak, asal di bawah Anda ada orang yang nabung, maka cepat atau lambat Anda tetap bakalan dapat bonus, Bapak Ibu. Ya. Nah, bonus persistensi ini didapat di tahun kedua. Sesuai namanya persistensi. Artinya Anda tetap persisten nabung. Nah, gitu ya. Jadi asal Anda mau nabung terus, jangan stop-stop nabung, maka setelah 1 tahun, di tahun kedua, Anda bisa dapat bonus, Bapak Ibu. Dilihat dari di bawah Anda ada berapa orang. Walaupun bukan Anda mungkin. Ada orang yang mungkin dia ikut nggak ngapa-ngapain, cuma nabung doang nih. Karena leader di atasnya kepengen gede, dia cemplungin orang di bawah Anda. Dan orang di bawah Anda ini mengembang gede. Mungkin Anda bonusnya tidak besar, ya, tapi atau bahkan tidak dapat bonus karena Anda cuma punya 1 orang ini dan berkembang. 1 orang ini juga bukan Anda yang ngajak, ya, cuma dibantu sama upline, sama leader atas, ya, tapi berkembang. Maka mendadak di bulan ke-13 tahun kedua karena Anda masih nabung, perusahaan ngasih Anda bonus. Namanya bonus persistensi ini. Dihitung sampai kedalaman 10 level. Nah, luar biasa nih. Kita perhatiin ya. Katakanlah Anda itu yang hijau di atas. Ya. Terus di bawah Anda kebetulan ada, ya ini contoh aja ada 3 ya. Ada 3 di bawah Anda. Itu level 1. Level 2-nya yang di bawahnya lagi. Level 3 di bawahnya lagi. Level 4 di bawahnya lagi. Sampai kedalaman 10 level Bapak Ibu. Ya. Kalau ini terisi penuh, Anda bayangkan. 3 ditambah 9, ditambah 27, ditambah itu totalnya ada 88.000 orang Bapak Ibu. Nah, bonus persistensi ini, atau dulu disebut bonus titik ya, itu dihitung di bawah Anda kalau ada orang yang nabung 350.000, maka Anda dapat Rp1.000. Ya. Kalau ada orang yang nabung 700.000, Anda dapat Rp2.000. Kalau 1 juta, 2.860 per orang, Bapak Ibu. Nah, kalau 10 level kedalaman ini terisi penuh, ya, semua nabung ya, maka ada 88.000 orang dikali 1.000 saja, kalau anggap semua nabung 350.000, itu Anda punya bonus 88 juta, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kadang-kadang disebut bonusnya orang males nih. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma dicemplungin orang di atasnya karena terus masih nabung, di bawahnya itu juga nabung, ternyata berkembang, tahu-tahu di tahun kedua Anda dapat tambahan bonus yang gede. Nah, tapi bonus level ini tidak serta-merta langsung digabruk semua Bapak Ibu. Anda seperti ngelihatnya, ngitungnya itu seperti orang ulang tahun. Jadi kalau dilihat tahun sebelumnya, ya, kalau Anda di bulan ke-13, berarti Anda dilihat 1 tahun sebelumnya persis, itu berapa orang yang ada di bawah Anda. Katakanlah di bulan ke-13 berarti ngelihat bulan pertama Anda join. Bulan pertama ada, katakanlah ada di bawah Anda ada 3 orang yang nabung. Berarti di bulan ke-13 baru 3 itu yang Anda dapat. 3 kali 1.000, 3.000. Bulan kedua ternyata, bulan kedua dari Anda bergabung, ternyata di bawah Anda bertambah orangnya. Berarti di bulan ke-14 setahun kemudian itu dihitung. Bulan kedua tadi dari 3 naik jadi 10 katakanlah, berarti di bulan ke-14 hitungannya adalah 10 orang yang masih nabung dikali 1.000. Nah, seperti itu. Bulan ke-15 berarti makin gede lagi, bulan ke-16 makin gede lagi, seperti itu. Ya, melihat dari setahun sebelumnya. Nah, itulah bonus persistensi Bapak Ibu. Ya. Sudah hampir habis. Ya, jadi berapa lama kita akan terima bonus? Apakah 5 tahun karena kita nabung 5 tahun? Apakah 3 tahun? Karena katanya kalau Anda ngajak orang dapat bonus 3 tahun. Banyak orang bertanya itu. Nah, jawabannya adalah selama-lamanya Bapak Ibu.
Selama-lamanya apa? Selama-lamanya selama ada omset di bawah kita. Ya, karena dasar perhitungannya lihat di bawah ya. Bonus sponsor itu dihitung 3 tahun sejak yang kita sponsori gabung. Nah, bonus jaringan itu dihitung dari semua omset di bawah kita, walaupun bukan kita yang ngajak, selama 1 tahun dari kapan mereka bergabung. Paham ya? Jadi Anda bayangkan gini, Pak, kalau saya ngajak orang 3 tahun, berarti setelah 3 tahun saya nggak dapat bonus dong. Nah, Anda perhatikan ya, bukan seperti itu Bapak Ibu. 3 tahun bonus sponsor dihitung dari yang kita sponsorin gabung. Jadi kalau bulan ini ada yang kita sponsorin gabung, berarti kita dapat 3 tahun. Kalau bulan depan kita nyponsorin orang lagi, berarti kan kita dapat 3 tahun dari bulan depan. Kalau 1 tahun kemudian dari sekarang kita ngajak orang lagi, nyponsorin orang lagi, berarti kita dapat 3 tahun dari tahun depan. Betul ya? Paham ya? Jadi 3 tahun itu nggak berarti setelah 3 tahun kita nabung, terus nggak dapat bonus. Bukan. 3 tahun dari kapan mereka join. Ya. Jadi kalau kita nyponsorin orang terus, ya kita dapat 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, terus-terusan selamanya. Nah, begitu juga bonus jaringan, yang bonus omset. Ya, yang ada level, posisi, royalti, ya, ini tadi ya, bonus-bonus ini tadi, dihitung 1 tahun dari semua mitra di bawah kita, selama setahun dari kapan mereka gabung. Jadi bukan berarti, loh Pak, kok cuma setahun, berarti tahun depan nggak dapat bonus. Tergantung. Karena dihitungnya dari semua omset mitra di bawah kita sejak kapan mereka gabung. Kalau di bawah kita, walaupun teman kita yang ngajak bulan ini ikutan, berarti kita dapat setahun dari bulan ini. Bulan depan ada teman kita atau temannya lagi ngajak temannya, berarti kita dapat setahun dari bulan depan. Dan seterusnya, nyambung terus. Jadi bonus kita tidak hanya terbatas 5 tahun atau 3 tahun, enggak. Bahkan setelah kita selesai nabung 5 tahun pun, selama di bawah kita ada omset, ya, selama ada mitra yang bergabung dari tahun-tahun sebelumnya, maka terus bonus kita akan bergulir terus dan terus dan terus dan terus. Ya, oke. Yang penting tetap nabung, ya. Nah, kalau kita yang sudah punya bonus, nah, tahunya dari mana Pak? Anda nanti setiap bulan ada satu statement bonus di Mobis, ya. Anda bisa lihat di situ ada rinciannya yang saya lingkar-lingkarin. Bonus sponsor berapa? Terus di bawahnya ada bonus elite, bonus posisi, bonus level, bonus royalty, ya. Semua ada digabung tuh. Nah, seperti itu ya. Total bonus ketahuan. Bonus persistensi di mana? Di sebelah kanan situ, di kanan atas ya, bonus tambahan ya. Nah, di total semua. Terus di sisi paling bawah ini kepotong, itu ketahuan premi nasionalnya berapa. Ya, ini gambar dari tahun 2016 soalnya ya. Omset premi nasional itu kelihatan 31 M. Jadi di 3A ini, CAR ini sangat-sangat transparan Bapak Ibu. Setiap bulan kita tahu berapa omset nasionalnya. Sehingga kita tahu juga berapa NPV-nya. Dari situ kita juga tahu qualified-nya kita apa, bonus kita berapa. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum saya akhirin ya, memang hitung-hitungan bonus marketing plan ini hitungan yang lumayan rumit. Ya, mungkin buat sebagian orang yang dengerin barangkali ngantuk ya. Apa udah ada yang ketiduran? Nggak tahu saya ya. Nah, tapi kesimpulannya adalah Anda ngerti nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita action, yang penting kita tahu hitung-hitungannya benar. Ya, biarin hitungan-hitungan ini, biarin komputer yang ngitung Bapak Ibu. Walaupun saya ngerti dasarnya, kalau suruh ngitung, saya punya bonus tuh ngitungnya gimana? Nggak bisa ngitung Bapak Ibu, karena omset nasional begitu gede, hitung-hitungannya begitu rumit, apalagi tim kita makin gede. Tadi saya kasih contoh bonus level, cuman punya 2 orang aja ngitungnya ribet begitu kan? Susah kan? Apalagi kalau kita punya tim itu gede, nggak bisa dihitung Bapak Ibu. Tapi intinya kita ngerti hitungannya benar, ya. Dan kita sudah tahu hitungannya benar, yang penting action. Percuma kita nanyain hitung-hitungan kalau kita nggak action, kalau kita nggak qualified. Ya, yang penting bukan hitungan, yang penting Anda tahu gimana caranya dapat bonus. Itu Bapak Ibu. Hitungan nomor belakangan. Hitungan biarin komputer yang hitung. Yang penting Anda tahu caranya dapat bonus. Bonus, mau dapat bonus sponsor. Bonus yang pertama, ya Anda ngajak orang lah, dapat. Mau dapat bonus elit, ya Anda ngajaklah 5 atau 10, dapat. Udah. Anda mau dapat naik posisi, ya Anda bangun 3 grup.
3 grup berkembang, omset tembus, naik posisi. Anda mau dapat bonus level, asal Anda punya 2 grup minimal di bawah Anda atau 3 grup, maka bonus level Anda dapat. Makin gede ya makin gede. Ya. Kalau Anda sudah gold ke atas, otomatis bonus royalti Anda dapat sendiri, Bapak Ibu. Dan kalau Anda punya tim dan Anda terus nabung sampai masuk tahun kedua, ketiga, maka bonus persentasenya Anda dapat sendiri juga. Ya, jadi kesimpulannya, yang penting Anda ngerti cara dapetinnya, nggak penting cara ngitungnya. Penting cara dapetinnya aja. Terus Anda action, Anda lakukan. Ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you. Go Crown. Saya kembalikan ke Pak Frans. Silakan Pak Frans. Halo. Kok di saya nggak ada suaranya nih Pak Frans? Oke. Ya, oke. Ini baterai saya habis. Oke, pakai yang lain aja. Ya, sudah kedengaran Pak Rob suaranya? Iya, sip. Mantap. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, ya itu tadi adalah penjelasan marketing plan yang kursus kita pada sore hari ini, kursus yang full ya, bukan yang edisi singkat. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ya seperti tadi saya katakan, bahwa kita semua perlu tahu ya, bahwa di dalam kantong bisnis Tri itu duitnya banyak banget ya kan. Nah kalau teman-teman udah tahu duitnya banyak, ya sudah tinggal action. Jadi semangat gitu kan, bukan kerja rodi ya, tapi kerja yang memang ada duitnya banyak. Nah ada beberapa pertanyaan ini saya lihat Pak Rob, tapi sebenarnya tadi sudah saya bantu jawab sebagian. Untuk membantu mengejar durasi juga begitu ya. Tapi mungkin salah satu dari pertanyaan ini akan saya tanyakan kembali, mungkin Pak Ro bisa bantu jawab ya. Oke, ada yang menanyakan bonus persistensi berapa persen di tabel belum dicantumkan dari Pak Dede Bandung, Pak Ro. Mungkin boleh dijawab dulu. Ya, bonus persistensi itu sebetulnya bonus tambahan yang diberikan oleh CAR ya, diambil dari tahun kedua. Sebetulnya itu kecil ya, karena tahun kedua kan perusahaan itu mengambil biaya akuisisi sebesar 25%. Ya, di mana 25% itu 25% itu sekitar 7%-nya buat bonus sponsor, dan sisanya berarti sekitar berapa tuh? 25. Ada 2% kayaknya Pak Rob. Ya, masih gede ya di perusahaan ya. Nah, itu perusahaan dari situ, dari situlah mengeluarkan 1.000 per orang ya, buat dikasih ke atasnya. Tapi bukan memotong lagi ya. Jadi perusahaan tidak memotong ekstra, tapi perusahaan yang mengeluarkan dari keuntungannya perusahaan sendiri. Dari biaya akuisisinya itu perusahaan menyisihkan lagi tambahan 1.000 per orang. Gitu. Sorry, 10.000 berarti ya, karena 10 level ke atas. Ya. Nah, 10.000. Jadi dia tidak memotong dari kita lagi, tapi dia mengeluarkan satu tambahan bonus dari keuntungan perusahaan sendiri, ya, sekitar 10.000 per orang. Gitu. Ya. Kalau persentasenya 2,86 Pak. 2,86 ya. 2,86% ya. Karena 1.000 ya tadi kan 2,86%, betul, tergantung. Kalau yang 350 1.000, kalau yang 1 juta tadi 2.860, yang tadi saya sebut 40%. Oke. Ya. Tapi itu tidak membebankan ke nabungnya mitra ya. Sudah perusahaan memberikan tambahan dari keuntungan perusahaan itu. Itu yang kita harus salut. Oke. Baik Pak Rob, terima kasih, dan Pak Dede semoga Pak siapa tadi namanya, Pak Dede ya, Pak Dedi Supriyadi dari Bandung, semoga terjawab. Pertanyaan lainnya tadi sudah sempat saya bantu jawab, diantaranya ada 1.000 bagian dalam bonus elit, itu apakah maksudnya 1.000 orang? Tadi sudah dibantu jawab Pak Rob bahwa itu kalau kita merekrut 5 berarti 1 bagian. Ya. Seperti Pak Rob jelaskan ya, merekrut 10 atau lebih 2 bagian, berarti kalau ada 1.000 bagian ya, kalau memang 1 orang merekrut 5 ya mungkin ada 1.000 orang begitu ya, tapi tergantung orangnya sendiri merekrut berapa banyak begitu. Ya. Oke. Yang lain saya rasa cukup Pak Rob, tidak ada lagi pertanyaan di ruang chatroom ya.
Dan saya rasa juga cukup jelas tadi penjelasan Pak Rob sangat komplit, terutama bonus level ya, sudah dijelaskan dan ternyata besar juga. Dan tadi ada beberapa komen juga, oh ya baru mulai ngeh katanya Pak Rob setelah dijelaskan begitu. Oke. Ya baik. Dengan demikian Pak Rob mungkin sesi marketing plan kita bisa close dan Pak Rob mungkin kalau ada closing statement boleh silakan Pak Rob. Oke, sebenarnya saya pikir tadi closing statement-nya ya, jadi saya pikir udah selesai tadi. Jadi ya itu tadi masa COVID begini ya, jadi di masa ini mungkin ini tidak berhubungan langsung dengan hitung-hitungan bonus ya, tapi kalau saya boleh kasih closing statement, di masa yang susah sekarang, masa COVID ini sebetulnya kita harus ambil sebagai satu kesempatan ya, karena kalau kita merasa susah di sekitar kita artinya juga banyak yang lagi susah. Nah, lagi susah ini mungkin mereka butuh solusi-solusi ya. Dan menurut saya solusi di 3A ini sangat-sangat luar biasa karena kita modal kecil, artinya meringankan mereka ya untuk jadi solusi. Kalau modal kecil kan meringankan ya, apalagi dijadikan investasi. Udah gitu kalau ada apa-apa disantuni itu sangat-sangat bagus, luar biasa ya. Terus bahkan dengan COVID orang banyak takut COVID, ternyata santunannya nggak cuma santunan reguler, tapi juga perusahaan memperhatikan kalau kena COVID ada tambahan lagi. Nah, ini kan satu hal yang positif yang bisa kita jual saat ini ya, bisa kita ceritakan ke teman-teman kita sebagai solusi. Ya, dan ternyata nggak cuma itu, kalau kita mau menceritakan, berbagi kebaikan, ya Tuhan yang akan balas ceritanya gitu kan. Nah, di sini kalau kita mau membagikan hal yang baik ini, teman-teman kita merasa, oh ya ini solusi yang bagus, mereka ikut, Anda dapat bonus, dapat komisi ya. Dan kalau ini bisa berkembang luar biasa, maka ternyata nggak cuma punya tabungan, nggak cuma punya proteksi, ternyata Anda punya tambahan income yang tidak sedikit. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan mengeluh, justru jadikan ini solusi. Oke, itu aja dari saya, Pak Frans. Ya.